Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Miss Hoirunisa dari Rumah Belajar Inspire Learning. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang restating phrase and sentence. So, what is restating phrase and sentence? Restating, seperti yang Miss katakan sebelumnya, artikan dulu per kata. Restating, pengulangan katanya ya. Phrase, frasa, dan sentence, kalimat. Jadi, untuk topik kali ini kita akan mempelajari tentang pengulangan frasa dan kata atau kalimat ya. Nah, di sini Miss akan tanyakan terlebih dahulu nih, what is the difference between phrase and sentence? I thought this could be an interesting topic following the video. Check this out ya. For the first, phrase. Oke. Sekarang yang pertama, phrase. What is definition of phrase? Okay, so the definition of phrase is a group of words that forms a constituent and is part of a clause which lacks subject and verb that acts as a single part of speech in a sentence. Ya, katanya kelompok jika kata yang membentuk konstituen dan merupakan bagian dari klausa yang tidak memiliki subjek dan kata kerja yang bertindak sebagai satu bagian pembicara dalam kalimat ya. Nah, semacam apa sih contohnya? Yang pertama nih ya. Oke. Yang pertama, group of word. Semacam apa sih phrase itu? Group of words. Dan selanjutnya, no subject. Jangan lupa ya kuncinya ini, no subject or verb. And then no complete idea. Dan and the last, usually consists of article. And then preposition and noun ya. Nah, ini kuncinya untuk phrase ya. Group of words, no subject or verb, no complete idea, usually consist of article, preposition, and noun. Nah, ini itu merupakan bentuk frase ya. Seperti apa bentuk frase? Selanjutnya kita kembali ke barusan phrase dan sekarang ke sentence. Tapi sebelum ke sentence, Miss akan menampilkan dulu clause ya, klausa. Oke? Oke, sebelum kita menjelaskan klausa, Miss akan memperlihatkan dulu diagram yang menunjukkan dengan, nah, di sini ada, kita bisa lihat di sini yang pertama sentences, clauses, phrase, word, and more PMEMs. Nah, kita lihat phrase berada di kedua paling maksudnya di ketiga paling bawah ya. Karena yang pertama yaitu sentence, clauses, phrase, word, and more PMEMs. Jadi, kita bisa lihat bahwa clause itu berada di pertengahan antara phrase and sentence. Oke? Dan phrase ada di antara clause and word. Paham ya? Sampai di sini, sampai diagram. Oke, kita lanjut ke pembahasan clause.
atau klausa ya. Miss akan tulis dulu klausa. Nah, ada yang tahu apa itu clause? Apa definisi dari clause? Dan clause definisinya adalah is unit grammatical organization that is smaller than a sentence but larger than a phrase. Maksudnya gimana? Organisasi grammar. Nah, grammar organisasi yang lebih kecil dari kalimat tetapi lebih besar dari frasa ya. Sudah tahu kan tadi artinya frasa? Oke. Nah, untuk memperingat kalian bagaimana nih ada kuncinya yang untuk clause ya. Tadi kan sudah dijelaskan yang phrase. Nah, sekarang kita ke clause. Yang pertama apa? Group of word ya, sama. Group of words. Dan with subject and verb. Apa verb? Katakan saya ya. Nah, untuk di clause hanya memiliki dua saja, yaitu group of words with subject and verb ya. Nah, di sini kita kunci. Clause itu memiliki has a subject, mempunyai subjek dan predikat. Nah, apa sih predikat? Predikat, oke. Nah, untuk mempunyai subjek and predikat, kita kunci ya bahwa clause itu memiliki subjek and predicate. Jika di situ sudah ada menemukan subjek nih, lalu selanjut subjek ada predikat, baru itu udah termasuk clause. Apa sih predikat? Is the verb that has a tense and subject and perhaps some dependent. Wah, ada dependent juga ya. Apa sih maksudnya dari dependent? Ternyata di dalam clause terbagi menjadi dua. Apa saja itu? Ada yang tahu? Dan ternyata bagian dari clause memiliki dua bagian. Yang pertama, independent clause ya. Yang kedua yaitu dependent clause. Apa sih ya, kenapa harus dibagi? Kenapa harus membedakan independent sama dependent? Oke, Miss akan memperjelasnya lagi ya. Kalau di independent itu with subject and verb, kata kerja yang pertama ini, dan yang kedua has complete true. Nah, jadi komplit ya. Kalau di independent itu semacam apa sih yang komplit itu? Nanti akan lebih jelasnya lagi ya. Nah, Miss akan memberikan contoh. For example, after I die, I will be forgotten. Nah, ini termasuk contoh ke dalam independent. Ada memiliki has complete true yang semacam after, before, dan yang lainnya. Di sini kita tebak mana yang termasuk subjek. Ya, betul sekali. Ini yang merupakan subjek dan ini yang merupakan verb. Ya, harus tahu dulu. Ini merupakan contoh dari independent clause. Oke, paham?
Nah, untuk menjelaskan dependent clause, kita akan menjelaskan lagi di next video, ya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Inspire Learning. Thank you. See you on my next video.